Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Celakalah orang yang masih punya kedua orang tua atau salah satu dari kedua orang tuanya, tapi dia tidak pernah berbakti kepada kedua atau salah satu dari orang tuanya, maka doa itu juga segera diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbakti kepada orang tua itu Bapak Ibu diwajibkan sama Allah dalam Al-Quran, bahkan kewajibannya digandeng dengan kewajiban kita beribadah kepada Allah. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Maka wajar sekali jika malaikat Jibril mendoakan celaka kepada orang yang punya kedua orang tua atau salah satu dari keduanya, tapi tidak mau berbakti kepada orang tua. Sejahat apapun orang tua kita, dia tetap menjadi orang tua kita, karena hubungan anak dengan orang tua itu hubungan darah dan daging. Hubungan darah itu Bapak Ibu, atau sering disebut dalam Islam dengan hubungan nasab, itu tidak ada gunting pemutusnya, tidak ada alat pemotongnya. Darah, cairan, gimana cara kita motong cairan? Ini air ini, kalau kita gunting kembali lagi, kalau kita belah dengan pisau balik lagi dia, kita dengan parang balik lagi, kita tembak dengan peluru balik lagi. Tidak ada alat pemutus. Beda halnya hubungan kita dengan atasan kita di kantor. Boleh jadi hari ini dia atasan kita, belum tentu 5 tahun lagi masih atasan kita. 5 tahun lagi kita atasan, dia bawahan, jadi mantan. Hubungan persahabatan juga seperti itu. Hari ini berkawan, besok boleh jadi sudah jadi musuhan. Apalagi kalau Bapak Ibu pinjamin duit kepada sahabat kita, itu cepat sekali jadi musuh. Dalam sebuah buku yang saya baca Bapak Ibu, kalau kita mau banyak hilang teman, gampangnya pinjamin uang kepada sahabat kita itu. Kita akan kehilangan dua sekaligus, hilang uang dan hilang persahabatan. Datang teman kita minta pinjam duit, bagi dulu 100.000. Kita tidak punya duit 100.000, punyanya 50.000. Kasih aja kalau kita memang ada duit. Kalau ada duit 100.000, dia minta 100.000, bagi aja terus. Jangan hitung itu sebagai duit, bukan utang ya. Jangan hitung itu sebagai utang. Ya, hanya pemberian hadiah kita kepada teman kita. Karena kalau kita pinjamin uang kepada teman kita, nanti waktu kita tagih, saat sudah jatuh temponya, kita WA, dia nggak balas. Kita telepon, dia nggak angkat. Berkali-kali kita telepon, nomor HP kita diblokir sama dia. Kalau sudah itu terjadi, uang hilang, persahabatan juga hilang, dua-duanya hilang. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hubungan antara sesama manusia, apalagi hubungan dengan istri, itu banyak kali guntingnya itu. Ada talak, fasa, khulu, li'am, tihar. Salah satu saja itu jatuh, maka dia bukan lagi istri kita, jadi wanita asing, ajnabiyah, bukan siapa-siapa lagi, anak orang itu, bukan anak kita ya. Tapi hubungan anak dengan orang tua, hubungan darah dan daging, tidak ada alat guntingnya, abadi selama-lamanya. Cuma saat kita hidup di dunia, kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbakti kepada orang tua kita, dan orang tua dianjurkan oleh Allah mendoakan anak keturunannya sebanyak mungkin. Kenapa? Doa yang paling mustajabah di dunia Bapak Ibu,
doa kedua orang tua kepada anaknya itu sangat mustajabah. Sebejat apapun orang tua kita, asal doanya buat anak, tidak ada penghalang itu sama Allah. Bapak kita koruptor, ibu kita pelacur misalnya, tapi dia mendoakan anaknya jadi barang, itu anak, doa paling mustajabah. Maka yang keliru di zaman kita itu Bapak Ibu, saya temukan itu fakta. Ada sebagian jamaah pergi sana, pergi sini, ziarah kuburan wali, sowan kepada kiai terpu, minta doa, minta keberkahan, tapi orang tuanya di rumah tidak pernah dimintai doanya. Itu salah itu, ya, nggak ngaji itu. Kedua orang tua dulu minta doa berkahnya, baru minta doa kepada orang lain. Paling kabul, paling makbul doa dalam kehidupan kita itu doa kedua orang tua kepada anaknya, selama kedua orang tua kita itu masih hidup. Tapi nanti kalau kedua orang tua kita sudah meninggal dunia, maka terbalik keadaannya Bapak Ibu. Doa yang paling makbul, doa seorang anak kepada orang tuanya, itu yang paling makbul. Rasulullah yang ngomong dalam hadis, idza mata banu adamin inqata'a amaluhu illa min salasin. Salah satu dari tiga yang gak akan terputus amalannya kepada orang tuanya apa? Waladun salihun yad'ulahu, seorang anak yang soleh yang terus menerus mendoakan kedua orang tuanya. Maka minimal Bapak Ibu, kata Rasulullah, tanda bakti kita kepada orang tua, wabil khusus kepada orang tua yang sudah meninggal dunia apa? Kita membaca setiap duburi kulli sholat, setiap kali selesai kita mengerjakan sholat, minimal terucaplah dari mulut kita doa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi punya orang tua itu aset itu, bukannya dikirim ke panti jompo. Itu anak kurang ajar itu. Saya pikir apa namanya ya, tidak ada di Aceh panti jompo. Ternyata banyak Pak. Di Ulekaring itu dekat rumah saya ada panti jompo. Ada salah satu yang kerja di panti jompo itu jamaah pengajian kita. Saya tanya, memang yang dikirim ke panti jompo itu nggak ada lagi anak, nggak ada lagi keluarganya? Ada Pak Ustaz, bahkan ada anaknya doktor, tapi orang tuanya dikirim ke panti jompo. Dokter bangsat itu. Ya kan? Rugi kuliah tinggi-tinggi, orang tuanya aja nggak sanggup biasa. Ya, nggak usah kuliah lah seperti itu. Ya, masa orang tuanya dikirimi ke panti jompo? Ya seharusnya orang tua itu aset, diasuh sendiri, ya dirawat sendiri, bukannya dikirim ke panti jompo. Maka Bapak Ibu, saat ada orang meninggal dunia, yang paling layak jadi imam sholat jenazah siapa? Anaknya sendiri. Kenapa? Tadi kaidah dalam agama, kalau kedua orang tua kita masih hidup, doa dialah yang paling mustajabah kepada anaknya. Tapi ketika kedua orang tua kita sudah meninggal dunia, keadaannya terbalik. Doa anaklah yang paling makbul kepada kedua orang tuanya. Nah, jangan berdiri orang lain. Kalau ada orang meninggal dunia, tanya dulu ada anaknya enggak, ya, kecuali anaknya perempuan semua. Nah, itu kita cari ada keluarganya enggak, mungkin ada keponakannya, ada adiknya, ya kita tanya. Jangan kita yang berdiri. Maka Bapak Ibu, saya sedih sekali kalau bapak-bapak ini punya anak laki-laki, tapi hanya sekedar mengimami sholat jenazah tak bisa. Aduh, sedih itu rasanya. Ngapain selama ini Bapak Ibu didik dia hanya baca Al-Fatihah, hanya baca salawat kepada Nabi, hanya baca Rabbil fir Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu, atau Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina. Dia nggak bisa. Apa ini selama ini? Sedih kadang-kadang kita, dan itu sering terjadi dalam kehidupan dalam masyarakat Pak. Katanya ada nggak ini anaknya? Ada. Ya silakan, tunggu mentah deh. Silakan. Anjir, tunggu anjir dong baca doa.
Kita tempeleng gak enak di depan orang. Yang pas itu anak ditempeleng nah, obatnya itu. Tapi kan gak enak depan orang ramai, jenazah masih ada di situ. Ya udahlah, akhirnya damai-damai kita berdiri jadi imam sholat. Ya, maka Bapak Ibu yang punya anak laki-laki, Ustaz Wahyudi tes, Ustaz Mukan nanti masih bisa nggak baca Rabbi Firli? Allahumma firlahu. Ini bapak-bapak yang punya anak laki-laki wajib ngetes. Kau baca dulu, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fan. Kalau sudah bisa ajak dia makan, traktir dia makan. Nah, berarti kita sudah berhasil minimal mendidik dia. Kalau kita meninggal dunia, minimal sudah ada yang bisa mendoakan kita nantinya setelah kita meninggal dunia. Oleh itu Nabi Muhammad dalam hadis yang lain lebih tegas lagi berkata, "Idza tarakal abdu du'a liwalidayhi inqata'an rizqahu." Jika ada seorang anak meninggalkan berdoa kepada kedua orang tuanya, di saat itulah rezeki dia itu putus. Rezeki dia itu macet, rezeki dia itu bermasalah kalau dia meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya. Nah, jadi minimum sekali Bapak Ibu bakti kita kepada orang tua apa? Ngirimkan doa Rabbil Firli wali walidayya. Nah, dalam tradisi orang Aceh ini menjelang Ramadan biasanya mendatangi orang tua kalau masih hidup, bawa pulang daging megang, atau nggak sempat beli daging kasih duit daging megang, bawa pulang sirup cap patung ya. Kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, biasanya sebelum Ramadan kuburannya diziarahi, dibersihkan, berdoa bersama anak cucu di kuburan orang tua kita. Dibawa anak cucunya Bapak Ibu, jangan nanti anak cucu kita pun tidak tahu kuburan kakeknya mana, kuburan leluhurnya di mana. Itu bukan salah anak cucu kita, salah kita sebagai orang tuanya. Silaturahim datang keluarga jauh, anak cucu kita itu dikenali Pak. Jangan diam di kamar mereka, nggak kenal sama keluarganya sendiri. Nah, ini penting sekali. Banyak sekarang kita silaturahim, anaknya main game di kamar, nggak dikenali ke kita. Itu nggak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah. Minimal kalau nggak duduk di situ kenali, ini anak saya pertama sekarang di sini, ini anak kedua sekarang sekolah di sini, dikenali Pak kepada keluarga. Abdurul birri kata Rasulullah ayyasillar rajulu muddahabih. Salah satu kebaikan yang utama seorang anak itu mempererat tali silaturahim dengan kerabat karib dari kedua orang tuanya. Jadi bersahabat dengan sahabatnya orang tua kita itu penting. Menjalin silaturahim dengan kerabat handai tolan dari kedua orang tua kita itu, kata Nabi, salah satu bentuk kebaikan yang utama di dalam agama. Nah, kalau kita pahami itu wajar sekali lah. Kalau doanya Jibril langsung tadi diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah dua. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saat Nabi Muhammad naik anak tangga yang ketiga, kembali malaikat Jibril alaihi salam berdoa, "Fa'uda man dzukirta indahu falam yusalli alaihi faqultu amin." Celakalah orang yang disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak mau bersalawat kepada Rasulullah. Langsung doa itu diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abu Umamah Al-Bahili dalam cerita yang lain pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa selalu engkau meminta doa keberkatan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban?" Nabi kan sering berdoa, "Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan." Dijawab sama Rasulullah, "Rajab syahrullah." Karena bulan Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban syahri, sedangkan Sya'ban itu adalah bulannya Rasulullah. Maka di bulan Sya'ban kata Nabi dalam hadis yang lain juga, "Idza dakhala ahadukum Sya'ban fa'aksiru alayya salatakum fa inna salatakum alayya ma'rudah." Kalau kalian sudah masuk bulan Sya'ban, perbanyaklah salawat kalian kepada diriku,
karena setiap salawat kalian kepada aku akan disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu amalan penting, salah satu yang dianjurkan di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah langsung mengaminkan doanya malaikat Jibril yang berkata, man dzukirta indahu falam yusalli alaik faqultu amin. Celaka orang yang disebut namanya Nabi, tapi dia tidak mau bersalawat kepada Rasulullah, amin dijawab sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi Bapak Ibu, satu-satunya syariat di dalam Islam yang sebelum Allah perintahkan terlebih dahulu Allah kerjakan itu salawat. Allah merintahkan banyak hal kepada kita dalam agama, tapi satu pun tidak dikerjakan sama Allah. Kewajibannya buat kita. Salat Allah perintahkan, tapi Allah tidak salat. Allah perintahkan kita zakat, Allah tidak berzakat. Allah perintahkan kita haji, Allah tidak berhaji. Allah perintahkan kita berbakti kepada orang tua. Jangankan berbakti, Allah tidak punya orang tua dan tidak punya anak. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi pada saat Allah Subhanahu wa taala meminta kita bersalawat kepada Rasulullah, terlebih dahulu Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makna dari firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Baru kemudian ia himbau kita semua, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semoga 3 perkara tadi bisa menjadi perhatian kepada kita semua sebelum kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Moga-moga kita diberikan banyak keberkahan sama Allah di bulan Sya'ban, dipanjangkan usia di bulan Ramadan, dan kita bisa menjadi orang-orang muttaqin ya, dengan banyak beramal soleh dan beribadah di bulan suci Ramadan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ja'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nari wa afa indal hisab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma alif baina qulubil muslimin. Allahumma alif baina qulubina wa baina qulubil muslimin wa aslih dhata bainina wa bainihim. Allahumma la tusallil alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna mimman alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la bainana syaqiyyan wa la mahruma. Rabbana la tada' lana fi hadzal maqam dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa syafaita wa la hamman illa farajta wa la dhallan illa hadaita wa la mazluman illa nasarta wa la hajatan min hawaijid dunya
إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan subuh ini bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.